والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Hidup itu tidak pernah selesai masalah. Silih berganti datang. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lainnya. Satu masalah belum tuntas, datang masalah yang lainnya. Memang begitu kodrat Allah di muka bumi. Countdown, Al-Furqan TV, standby. Makanya orang-orang itu pada wadul kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, ya Imam, mata yajidul abdu ladzatar rahah. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya istirahat, nikmatnya nyantai, nikmatnya liburan, kalau istilah kita. Kata beliau mengatakan rahimahullah, yani idza wadha'al abdu qadamahu fil jannah. Apabila seorang hamba sudah meletakkan kakinya di surga, maka tatkala itulah seseorang itu merasakan ladzatur rahah. Karena memang dunia ini adalah daru bala, sedangkan akhirat adalah daru jaza. Ya, ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk berjuang. Di akhiratlah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya. Al-Furqan TV. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan tafsir ayat dari 128 surat An-Nisa. Sebelum kita baca tafsirnya, kita baca lagi ayatnya supaya nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun, dan jika seorang wanita, maksudnya adalah istri, khafat, takut, min ba'liha, terhadap suaminya, nusyuzan, suaminya nusyuz, aw i'radan, atau suaminya berpaling darinya, fala junaha 'alaihima, maka tidak dosa bagi suami istri tersebut kedua-duanya, ayyusliha bainahuma sulha, untuk melakukan perdamaian antara keduanya. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Wa uhdiratil anfusus syukh, dan jiwa itu selalu menghadirkan kedengkian. Sampai di situ insyaallah tafsirnya itu. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan jika kalian takwa, baik dan takwa kalau sendiri-sendiri punya makna sendiri-sendiri, kalau digabung ihsan itu adalah melakukan kebaikan, takwa itu menghapus atau menghindar dari kejelekan. Ya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabira, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa dzakarul mani, setelah Allah SWT menjelaskan tentang damai dan perdamaian itu adalah kebaikan di dalam segala hal, kecuali perdamaian yang ahalla haraman au harrama halalan, maka itu tidak boleh. Nah, lalu Allah menyebutkan penghalang yang menjadikan orang itu tidak bisa damai. Apa yang menjadikan orang yang beriman itu tidak bisa damai? Yaitu syuh. Apa itu? Kedengkian. Jiwa dengki itu menjadikan jiwa tidak bisa damai. Dan jiwa itu selalu menghadirkan kedengkian. Wa uhdiratil anfus, dan menghadirkan jiwa itu asyuha, pada kedengkian. Kenapa pada pertemuan yang lalu kita sampai di sini ya? Karena jiwa manusia itu ammaratun bisu. Jadi Allah menciptakan manusia ini terdiri dari jiwa dan raga, atau terdiri dari jasad dan ruh, gitu ya. Nah, dan jiwa manusia itu senangnya pada kejelekan. Karena itu selalu memerintahkan anggota badannya pada kejelekan. Adapun kebaikan itu beban. Beban itu berat, beban itu tidak enak. Bisanya harus diperjuangkan. Tapi kebaikan itu akibatnya yang baik. Lalu Allah menghadirkan iman. Allah memberi karunia iman. Jika iman itu masuk ke dalam jiwa, maka iman ini yang membentengi jiwanya dari kejelekan-kejelekannya, yang menggentengi jiwanya dari keinginan-keinginannya yang jelek adalah imannya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga, jika akhirnya jiwa yang beriman itu melakukan kejelekan, lalu iman sedang naik, maka akhirnya jiwa itu mencela dirinya. Nah, ini macam jiwa yang kedua. Yang pertama tadi itu jiwa secara umum adalah an-nafsul ammarah bisu. Terus macam jiwa yang kedua yaitu jiwa mukmin yang jika terjerumus pada kejelekan mencela dirinya.
mencela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti hamba yang menghadap kepada Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri. Itu mencela dirinya di hadapan Allah SWT. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak engkau ampuni ya Allah, tidak engkau rahmati, pasti akan jadi makhluk yang rugi. Yang rugi, yang celaka, yang nanti akan jadi ahli neraka kalau Allah tidak mengampuni dan merahmati. Nah, ini adalah an-nafs al-lawwamah, jiwa mukmin yang introspeksi gitu, yang menyesali kejelekannya gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya an-nafsul lawwamah, jiwa yang banyak mencela. Tapi mencela di sini mencela dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena terjerumus kepada kejelekan. Nah, dan ini kalau dihidupkan terus, akhirnya ke depan itu berupaya menghindar dari kejelekan dan terus berusaha berjuang untuk berbuat baik karena perjuangan itu berakibat baik. Kalau itu terus diupayakan, akhirnya senangnya jiwa itu pada perjuangan, tidak senang lagi pada asal kesenangan-kesenangan yang jelek tadi itu. Kenapa? Sudah terbentuk, sudah terbiasa dengan imannya, akhirnya senangnya itu berjuang. Senangnya itu berjuang. Akhirnya merasa senang di atas perjuangan, merasakan nikmatnya perjuangan. Dan berjuang di atas kebenaran itu adalah ibadah, merasakan nikmatnya ibadah. Dan akhirnya menjadi jiwa yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takut dan penuh harap kepada Allah itu akhirnya menghiasi dan meliputi dirinya. Akhirnya jadi jiwa yang tenang, tidak takut sama dunia apapun, tidak khawatir sama dunia apapun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut itu menatap ke depan, tidak sedih itu akibat dari yang lalu. Kalau jiwanya terus berjuang, anggota badannya terus dikawal oleh jiwanya terus berjuang, jiwanya menjadi jiwa yang penuh harap kepada Allah atas perjuangan-perjuangannya, maka akibat yang lalu itu tidak sedih. Akibat yang lalu justru harapan-harapan diliputi dengan harapan dan menetap ke depan, tidak takut. Bahkan takutnya hanya kepada Allah SWT, tidak takut dengan urusan dunia, tidak takut dengan siapapun yang menjadi penghalang di dunia. Gitu. Dicela, dihina, dihadang, disakitin, dibunuh sekalipun, itu bukan sesuatu yang menakutkan. La yakhafu laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela, yang penting di atas kebenaran. Nah, itu an-nafs al-mutmainnah. Dan ketika dia mau meninggal, semakin rindu bertemu Allah SWT. Dan kalau malaikat maut datang, maka duduk di sebelah kepalanya dan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Dan itu firman Allah SWT, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita kembali, intinya bahwa secara umum jiwa manusia itu selalu mendatangkan kedengkian, dan ini yang menjadi penghalang perdamaian. Maknanya jalabatin nufusu ala syuh, jiwa itu terbentuk di dalam kedengkian, selalu menarik kedengkian. Wa huwa adamur raghbah fi badli ma 'alal insan. Nah, kedengkiannya di sini berupa apa? Nah, tidak ada kesenangan untuk melepaskan sebagian hartanya pada orang.
wal hirsu 'alal haqqil ladzi lahu, dan sangat perhatian untuk meraih apa yang dia fahami itu jadi haknya. Fan nufusu majbulatun 'ala dzalika taba'an, jiwa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu tabiatnya. Tabiatnya ini kan hak saya. Nah, jadi itu, maka harus saya dapatkan. Nah, selalu seperti itu. Ai fayambaghi lakum an tahrisu ala qal'i hadzal khuluqid dani. Makna yang diinginkan di sini adalah kalian wahai orang yang beriman harus berusaha melepaskan akhlak yang jelek min nufusikum, dari jiwa kalian ini. Kalian beriman kepada Allah, iman itu yang membentengi jiwa, harus kalian lepaskan sifat-sifat jiwa yang jelek itu, kedengkian itu, dan harus jiwa itu diliputi dengan iman. Watastabdilu bihi diddahu, dan kalian ganti yang jelek itu dengan lawannya. Wa huwas samahah, dan lawannya kedengkian yaitu loyal. Loyal itu gampangan. Oh iya, ndak apa-apa. Lo ini di bawah yuk, silahkan. Ini diminta ya ndak apa-apa. Lo itu kok nggak dapat ini, dikasihkan. Nah, itu samaha. Disakiti orang memaafkan, itu samaha. Tidak menuntut haknya, tapi merelakan banyak haknya. Wa huwa badlul haqqi alladzi 'alaika, yaitu memberikan apa yang itu jadi haknya. Wal ikla'u bi bughdil haqq wal iktina'u bi ba'dil haqqi alladzi lak, dan mencukupkan dengan sebagian haknya. Tidak semua harus dituntut. Wah, hak saya harusnya 100, tapi tidak apa-apa, saya ambil 50 saja. Nah itu. Nah, kalau berselisih, damai, merelakan sebagian haknya. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Kalau misalnya itu ada sesuatu yang nilainya 100, ia akui bahwa itu ini milik saya 3/4, milik dia hanya 1/4. Tapi dia mengakui itu, enggak, milik saya setengah, milikmu setengah. Nah itu. Nah, direlakan. Ya udah, paling tidak merelakan sebagian sama-sama. Nah itu. Famata wafaqal insanu lihadzal khuluqil hasan, maka kapan orang itu mendapatkan taufik jiwanya dengan akhlak yang baik ini? Wafaqal insanu, manusia itu mendapatkan taufik, hidayah yang Allah masukkan ke dalam jiwa sehingga jiwanya mengakui dan mengikuti kebenaran. Inilah kebenaran dan ini yang diikuti. Kapan manusia itu jiwanya mendapatkan taufik akhlak yang baik ini? Sahula hina idzin alaihi sulhu bainahu wa baina khasmihi wa muamilihi. Maka mudah ketika itu mudah baginya untuk damai antara dia dan orang yang berselisih dengannya. Oh, berselisih dengan dia, kita selesaikan perselisihan dengan mudah. Nah, dia nuntut kayak gini, oh iya, enggak apa-apa, silahkan. Nah, jadi kamarnya mudah gitu. Wa tasahalat at-tariq lil wusuli ilal matlub, dan akhirnya mudah mendapatkan jalan sampai tujuan, sampai keinginan. Bi khilafi man lam yajtahid fi izalati syuhi min nafsihi. Beda dengan orang yang tidak mau menghilangkan jiwa dengki di dalam hatinya. Dengki dengan makna yang paling rendah itu adalah berusaha, yang penting itu haknya harus dia dapatkan, tidak mau melepaskan sedikit pun. Nah, itu adalah yang diangkat di sini tadi itu. Nah, orang yang tidak mau menghilangkan sifat kedengkian di dalam dirinya, maka itu
fa innahu ya'suru alaihi sulhu wal muwafaqah, maka sulit untuk bisa damai dan untuk bisa mendapatkan kesamaan dengan orang yang berselisih dengannya. Tidak pernah bisa sama, tidak bisa pernah ketemu, selalu berselisih dengannya. Kenapa? Li'annahu la yurdihi illa jami'a malihi. Karena kalau perselisihan itu tentang harta, dia tidak rela kalau tidak dia dapatkan seluruh apa yang dia anggap itu haknya. Wala yarda ayyu'addiya ma'alaihi, dan dia tidak rela kalau difahami itu haknya terus dilepas. Tidak rela gitu. Fa in kana khasmuhu mithlahu, dan jika lawannya itu semisal dengannya, ishtaddal amru, perkaranya tambah parah ya. Jadi kalau antara dia dengan yang berselisih dengannya itu sama-sama syuh, tidak dibentengi atau tidak berusaha dihilangkan, maka sudah itu sempurna permusuhannya. Ishtaddal amr, perkaranya menjadi tambah keras. Tsumma qala, lalu Allah SWT berfirman, wa in tuhsinu, dan jika kalian ihsan, jiwa tadi itu selalu menghadirkan kedengkian, selalu itu menuntut haknya, tidak mau merelakan sebagian haknya gitu. Nah itu, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar iman yang telah masuk di dalam dirinya agar menghilangkan dan membentengi kedengkian. Itu. Wa in tuhsinu, jika kalian ihsan. Nah, ihsan kalau kepada Allah puncaknya adalah beribadah kepada Allah sampai pada tingkatan melakukan ibadah yang seperti Allah yang diibadahi itu ada di hadapannya, ia lihat ada di hadapannya. Seandainya tidak bisa kayak gitu, ia ibadah kepada Allah dengan kualitas ibadah yang sangat tinggi, yang dengan kemantapan bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Itu ihsan gitu. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah itu adalah ihsan gitu. Nah, ihsan kepada Allah. Adapun ihsan kepada sesama adalah badlul wus'i, mengorbankan apa yang jadi haknya, memberikan apa yang jadi haknya berupa kebaikan apapun, baik kebaikan ucapan, kebaikan pikiran, kebaikan tenaga, kebaikan harta. Semuanya itu adalah ihsan ya. Beda ihsan kepada Allah dengan ihsan kepada hamba gitu. Ai tuhsinu fi ibadatil khaliq bi ay ya'budallaha rabbahu ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Dhamirnya kaf diganti dengan huwa gitu. Anta budallaha ka'annahu yarahu, ka'anna huwa al-abid yarahu yarallaha gitu. Fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu gitu. Kalau abidnya itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka gitu. Dan alhamdulillah antum sudah lihat di dalam berbahasa ya. Wa tuhsinu ilal makhluqin, dan juga kalian ihsan kepada makhluk, kepada sesama manusia ya. Bi jami'i turuqil ihsan, dengan segala bentuk kebaikan. Min naf'in bimalin, baik ihsan berupa memberi manfaat harta, au ilmin, atau memberi manfaat ilmu, au jahin, atau memberi manfaat kedudukan, au ghairu dzalika, atau yang lain. Yang penting adalah ihsan. Wa tattaqu, jika kalian tuhsinu wa tattaqu ay wa tattaqullah, kalian bertakwa kepada Allah bi fi'lil ma'murati wa tarkil mahdhur wa tarki jami'al mahdhur wa tarki jami'al mahdhur, dengan melakukan semua perintah dan meninggalkan semua yang jelek atau yang dilarang. Atau diartikan
tuhsinu bi fi'lil ma'mur, jika kalian ihsan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, wa tattaqu bi tarkil mahdzur, dan kalian waspada dengan meninggalkan kejelekan atau dengan cara meninggalkan kejelekan. Nah, dan itu yang tadi kita katakan bahwa ihsan apabila digandeng dengan takwa, atau bir jika digandeng dengan takwa, maka sesungguhnya ihsan atau bir itu secara umum artinya adalah fi'lul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun takwa adalah meninggalkan kejelekan. Misal yang semisal dengan ini, wa in tuhsinu wa tattaqu, semisal dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Itu biasanya mereka mubalek yang gitu, baca itu tuh ngartikannya gitu ya. Nah, adapun penjelasan ulama itu makna yang bagus, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bir kalau digandeng dengan takwa, bir itu adalah fi'lil khairat, takwa itu adalah tarkil mahdzurat. Jadi ta'awanu, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah dalam mewujudkan kebaikan. Wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam menghapus atau meninggalkan kejelekan. Nah, jadi itu. Nah, di sini juga gitu. Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kalian ihsan, apa itu? Fadlul wus'i, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tattaqu, dan kalian tinggalkan kejelekan-kejelekan. Nah, jadi itu. Adapun apabila disebut satu ihsan secara umum, ihsan itu adalah fi'lul ma'mur wa tarkil mahdzur. Albir juga sama, takwa juga sama. Takwa juga sama. Gitu. Wah, itu ada kejelekan terus dihapus sama dia, akhirnya kejelekan tidak ada jadi baik. Itu ihsan apa bukan? Ihsan. Ihsan itu. Nah itu bir apa enggak? Iya, itu juga bir. Wah, dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyirikan. Nah, sesungguhnya itu adalah kebaikan. Itu adalah ihsan, itu adalah albir, itu adalah takwa. Nah itu. Tapi kalau sudah digandeng, nah kembali kepada dasar atau arti dasar makna. Ihsan itu adalah menghadirkan atau mewujudkan kebaikan. Begitu juga bir gitu. Dan takwa itu membentengi diri dari yang membahayakan. Dan kata dasar takwa itu dari kata wiqayah. Wiqayah artinya benteng, membentengi diri dari itu yang membahayakan. Nah, karena itu di sini Syekh juga mengatakan, atau dengan diartikan itu tuhsinu gitu. Mana tadi? Antuhsinu bi fi'lil ma'mur wa tattaqu bi tarkil mahdzur. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Qad ahata bihi ilman wa khabaran. Sungguh Allah meliputi ilmunya dan pengetahuannya, bi zahirihi wa batinihi, lahir batin. Fayahfadhuhu lakum, maka Allah jaga apa yang jadi hak kalian, kebaikan-kebaikan kalian, baik kebaikan berupa ijadul khair atau tarkil mahdzur, dijaga oleh Allah Taala. Wa yujazikum alaihi atammal jaza, dan pasti Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Nah, dan di sini dikatakan oleh Syekh ahata bihi ilman. Sesungguhnya Allah SWT ilmunya meliputi kalian semua, meliputi segalanya. Dan bahkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segalanya azalan wa abadan, tidak berawal dan sampai selama-lamanya. Tidak berawal dan sampai selama-lamanya. Nah,
Sebagaimana antum tatkala belajar bab takdir gitu ya. Nah, sesungguhnya itu tingkatan takdir yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu Allah itu sudah sempurna. Azalan wa abadan. Gitu. Sejak sebelum Allah menciptakan makhluk sampai selama-lamanya. Bahkan kanallahu walam yakun syai'. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Wa kana lahul asmaul husna wa sifatul ulya sifatu kamalin wa madhin. Dan Allah ada, belum ada apapun, dan Allah sudah punya nama-nama yang husna dan sifat yang maha tinggi, yang sempurna, yang terpuji. La naqsafihi biwajhin lujun, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Wa min sifatihi al-ilm, dan di antara sifat Allah adalah ilmu. Karena itu Allah ada, tidak ada apapun selain Allah, dan Allah sudah tahu segalanya. Allah sudah tahu segalanya. Selain zatnya, selain dirinya, tidak ada. Dan Allah sudah tahu segalanya sampai selama-lamanya. Lalu apa yang Allah tahu tentang makhluk? Karena ilmunya itu dua hal. Ilmu Allah tidak berawal, sudah sempurna, tidak bertambah, dan ilmu Allah itu dua hal, yaitu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Murajaah takdir ya, tentang dirinya dan tentang makhluknya. Lalu ilmu tentang makhluknya Allah catat. Ilmu tentang makhluk Allah catat. Catatan itu disebut dengan catatan takdir. Kataballahu maqadiral khalaik. Allah mencatat takdir makhluk. Jadi yang dicatat itu adalah takdir makhluk. Awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berfirman tulislah. Qala rabbi madza aktub. Pena menjawab, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Segala sesuatu di sini beda dengan segala sesuatu di ungkapan ilmu Allah. Karena di ilmu Allah itu ilmu Allah itu yashmalu kulla syai'. Nah, terus di sini itu uktub maqadira kulla syai'. Lafadznya sama-sama kulla syai', tapi artinya maksudnya beda. Kulla syai' dalam ilmu Allah itu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Adapun kulla syai' di dalam bab catatan itu hanya tentang makhluk. Hanya tentang makhluk. Nah, itu penting untuk difahami. Kenapa? Karena antum nanti bakal dakwah di luar, dan kalau menjelaskan masalah takdir ditanya sama orang nanti. Gitu. Nah, jadi kataballahu uktub maqadira kulla syai'. Semuanya telah dicatat. Nah, itu tentang ilmu Allah SWT. Terus yang ketiga adalah masyiah, dan yang keempat adalah al-khalqu wal ijad, dan itulah takdir. Kita baca pertanyaan antum ya. Tafsirnya sudah selesai sampai di situ, dan yang akan datang ayat baru. Sekarang pertanyaan. Apa patokan atau batasan sebuah ibadah mutlak atau muqayyad, dan apa contohnya? Lalu apakah boleh menggabungkan sunnah mutlak dan muqayyad? Ibadah mutlak
maksudnya adalah yang penting ibadah. Yang penting ibadah itu disebut dengan ibadah mutlak. Adapun ibadah muqayyad, ibadah yang dikaitkan atau diikat. Muqayyad diikat maksudnya apa? Dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan keadaan. Nah, itu disebut dengan muqayyad. Disebut dengan muqayyad. Gitu. Nah, adapun ibadah mutlak, ibadah yang penting ibadah, maka itu disebut dengan ibadah mutlak. Lafaz mutlak sama muqayyad itu dari lafaz, dari artinya itu sudah menunjukkan hakikatnya. Mutlak, nah itu adalah lepas. Ibadah mutlak, ibadah yang dilepas, tidak ada catatan. Muqayyad yang diikat, yang dikasih catatan. Catatannya harus begini. Nah, misalnya apa? Tempatnya, atau waktunya, atau keadaannya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang contoh. Ya. Kurban sama hadiyu, udhiyah sama hadiyu. Ya. Hadiyu itu mutlak dan muqayyad di masing-masing, ada satu sisi yang mutlak, ada satu sisi yang muqayyad. Jadi kalau hadiyu itu qaidnya adalah di tanah suci Mekah, adapun waktunya bebas. Nah, berarti kapan waktunya? Waktunya tidak terikat, tapi tempatnya di tanah suci Mekah, itu hadiyu. Nah, kalau udhiyah tempatnya mutlak, di mana saja, mau di Indonesia, mau di kota, mau di desa, mau di pegunungan atau di lembah, boleh-boleh aja. Waktunya muqayyad, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Nah, jadi intinya yang dimaksud dengan mutlak itu tidak ada catatan, muqayyad ada catatan. Nah, terus berikutnya, lalu apakah boleh menggabungkan sunnah mutlak dan muqayyad? Nah, gimana maksudnya? Kalau sudah muqayyad berarti tidak mutlak, kalau mutlak berarti tidak muqayyad. Nah, jadi itu. Nah, apa hukum seorang istri yang hilang rasa cintanya, timbul malas terhadap suaminya karena suaminya susah untuk sholat berjamaah, padahal sudah didorong gitu, dan beralasan malas gitu. Nggak bisa jawab ini saya. Apa hukum seorang istri yang hilang rasa cintanya karena suaminya nggak mau jamaah? Nggak bisa jawab. Apa hukumnya? Jadi sekarang saya sudah tidak cinta lagi, itu apa hukumnya? Nggak tahu saya. Mudah-mudahan timbul rasa cinta lagi, suaminya mau jamaah supaya baik. Tapi kalau misalnya begini. Misalnya gini, antum sama teman senang, terus setelah beberapa tahun nggak tahu kok sekarang sudah nggak senang sama dia, apa hukumnya? Gitu. Wallah, nggak bisa jawab ya. Apakah jambang masuk bagian jenggot? Jambang itu yang di sini ya? Iya. Iya, jambang berarti kalau yang di
Kalau yang di bawah berarti masuk bagian jenggot. Tapi kalau orang itu tidak berjenggot atau jenggotnya cuma di bawah, terus ada rambut yang sambung dengan rambut kepala yang biasa tambah panjang, nah perkembangannya seimbang dengan yang di atas, itu bukan jenggot. Apa ini namanya ini? Ini bukan jambang ya? Ya intinya bahwa yang ini bukan gitu. Nah, adapun yang berewok terus sampai di pipi itu jenggot semua hukumnya. Itu jenggotnya hukumnya jenggot semuanya. Nah, kelas belum ada nih. Bagaimana cara membedakan antara makhluk Allah dan yang bukan makhluk? Ya. Sesuatu yang ada itu hanya dua, yaitu Allah sama makhluk. Tidak ada selain dua itu. Yang ada, sesuatu yang ada itu hanya Allah atau selain Allah, semuanya adalah makhluk. Lalu setiap yang ada ya, itu berarti faham ada. Seandainya benda kasat itu berarti nyata gitu ya. Setiap yang ada itu pasti ada namanya dan ada sifatnya. Pasti ada namanya dan ada sifatnya. Apabila tidak ada namanya, maka tidak akan ada yang tahu. Dan kalau tidak tahu, tidak disebut ada. Kembali lagi, setiap yang ada pasti punya nama. Kalau tidak punya nama, maka berarti tidak tahu. Kalau siapapun tidak tahu namanya, berarti siapapun yang tidak tahu. Lah kalau tidak tahu, bagaimana nggak tahu kok dikatakan ada? Nah itu, jadi setiap yang ada pasti punya nama. Nah itu, adapun orang nggak tahu, orang lain tahu. Nah itu iya, karena apa? Karena tidak semua orang pengetahuannya sama. Intinya setiap yang ada itu ada namanya dan juga punya sifat. Kenapa? Karena sesuatu itu diketahui dengan sifatnya. Ya, misalnya begini, tembok itu nama sesuatu. Tembok itu nama sesuatu. Sesuatu itu seperti apa? Seperti apa itu diketahui dengan sifatnya. Nah, iya. Nah, kalau tidak ada sifatnya, ya tidak bisa diketahui. Nah, jadi kayak gitu. Misal, bukan nama orang Zaitun. Tahu kamu? Seperti apa? Gitu. Seperti apa? Ciri-cirinya? Nggak ada ciri-cirinya. Sifatnya nggak ada sifatnya. Ya nggak tahu. Gitu. Nah, itu. Jadi intinya bahwa setiap benda, setiap yang ada itu memiliki nama dan memiliki sifat. Jika zatnya itu Allah, maka diperhatikan sifatnya. Jika zatnya itu makhluk saja, ini jadi patokan supaya gampang. Jika zatnya itu makhluk, maka sifatnya juga makhluk. Jika zatnya bukan makhluk, nah, kalau bukan makhluk itu apa? Ya Allah. Ya. Jika zatnya bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Kenapa? Karena sifat itu mengikuti zat. Diperhatikan, sifat itu mengikuti zat. Contoh makhluk dulu ya. Tembok ini kuat, tembok ini besar, tembok ini kasar.
Besar, kuat, kasar. Tembok ini tinggi. Besar, kuat, kasar, tinggi, itu sifat. Ya, sifat ini mengikuti zat. Kalau zatnya hancur, dibom hancur. Sudah hancur jadi debu, ketendang angin, hilang debunya. Gitu ya. Nah, kuatnya masih ada. Masih ada apa enggak? Tingginya masih ada. Besarnya masih ada. Ya enggak ada, kenapa? Kalau zatnya enggak ada, sifatnya juga enggak ada, karena sifat itu mengikuti zat. Ya. Nah, sebelum diciptakan, sebelum dibuat, sebelum dibangun tembok itu, sifatnya tadi ada? Ya enggak ada, zatnya enggak ada, ya sifatnya enggak ada. Nah, itu sifatnya. Nah, sekarang Allah, diperhatikan, kanallahu walam yakun syai'. Allah ada dan enggak ada apapun selain Allah. Kapan itu? Sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, dan lahul asmaul husna wa sifatul ula sifatu kamalin wa madhin. Lanak sofi biwajim. Dan Allah sudah punya nama-nama yang husna dan punya sifat yang maha tinggi, sifat kesempurnaan dan terpuji. Nah, salah satu sifatnya tadi kita katakan adalah ilmu. Salah satu sifat Allah adalah besar. Apakah Allah menciptakan sifat besar untuk dirinya? Loh, enggak. Kenapa? Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Enggak maka diciptakan. Sifat itu mengikuti zat. Karena itu sifat Allah itu enggak pakai diciptakan oleh Allah. Diciptakanlah jadinya makhluk nanti. Jadi Allah maha besar. Allah enggak pakai menciptakan kebesaran dirinya. Tapi Allah tidak berawal, sifat Allah juga tidak berawal. Besar Allah juga tidak berawal. Nah, intinya bahwa sifat itu mengikuti zat. Sifat, kalau zatnya bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Sekarang yang banyak pembahasan yang sangat besar adalah kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Karena sifat Allah, sifat itu mengikuti zat. Karena Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Maka kalam Allah bukan makhluk. Karena itu tatkala muncul filsafat yang akhirnya diikuti oleh orang Mu'tazilah, awalnya orang Jahmiyah, dan bahwa sifat Allah dikatakan makhluk, ulama Ahlus Sunnah mengatakan gitu, bahwa mereka itu kafir. Maksudnya keyakinan atau pemahamannya itu kafir. Adapun hukum orang per orangnya itu Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang beragama Islam sebelum ditegakkan hujjah jika terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.